Internet berhasil menembus seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok anak-anak. Kemajuan ini seperti pisau bermata dua, ada sisi positif dan negatifnya. Di balik segudang manfaat, teknologi digital juga menyimpan potensi bahaya. Maraknya kasus kenakalan remaja yang saat ini terjadi dan ancaman pornografi bagi anak lewat dunia digital disinyalir merupakan bagian dari dampak pemanfaatan platform digital yang tanpa pengawasan. Internet itu seperti rimba. Siapa yang cerdas akan mendapatkan banyak manfaat dari internet, seperti kemudahan dalam hal transportasi, kuliner, pelajaran, dan siapa yang tidak cerdas akan terkena dampak dari internet, seperti kecanduan, pornografi, cyberbullying, pelanggaran privasi, predator online, dan radikalisme. Yang utama adalah menanamkan kreativitas kepada anak-anak untuk mewujudkan literasi digital serta generasi yang berkarakter. Menurut internetsehat.id, ada 3 motivasi seorang anak mengakses internet, yaitu yang pertama, untuk mencari informasi yang didorong tugas sekolah. Kedua, terhubung dengan teman didorong kebutuhan pribadi dengan melalui media sosial dan messenger. Ketiga, hiburan atau game. Organisasi Dokter Anak Amerika Serikat, American Academy of Pediatrics, menyarankan waktu penggunaan internet dan gadget berdasarkan usia anak, yaitu usia 0-1,5 tahun, hindari gadget, kecuali video call dengan kerabat terdekat. Usia 1,5-2 tahun, hanya program berkualitas tinggi dan edukatif, serta adanya pendampingan. Usia 2-5 tahun, 1 jam per hari dengan pendampingan. Usia 6 tahun ke atas, tentukan batas waktu yang konsisten dan jenis media yang digunakan. Keseimbangan kegiatan fisik dan penggunaan gadget harus terjaga. Bahaya penggunaan gadget seperti iPad atau tablet pada anak. Dari segi kesehatan fisik, lamanya aktivitas screen time berakibat obesitas, yang berisiko terjangkit penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan sebagainya. Menatap layar perangkat elektronik terus-menerus menyebabkan kelelahan dalam mata, bahkan berpotensi pada gangguan penglihatan seperti rabun jauh atau miopia. Tumbuh kembang anak memerlukan stimulasi 2 arah, misalnya dengan berinteraksi langsung dengan orang tua. Nah, secara screen time hanya memberi stimulasi 1 arah, sehingga membuat anak tidak aktif secara fisik maupun mental. Dampak buruk gadget pada kehidupan sosial anak. Akibat dari penggunaan gawai berlebihan adalah risiko anak mengalami keterlambatan bicara dan berbahasa. Anak berusia 6 bulan hingga 2 tahun belajar bicara dengan berbahasa melalui komunikasi dan interaksi, bukan dengan layar gawai. Penggunaan gadget sering membuat anak terbius sehingga mengacaukan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, anak kehilangan waktu untuk bersosialisasi. Anak yang berinteraksi berlebihan dengan gawai rentan memiliki masalah kesehatan mental, misalnya kecemasan dan depresi. Penggunaan internet dan media sosial juga meningkatkan risiko anak mengalami perundungan cyber atau cyberbullying. Pada kasus yang parah, terjadi bunuh diri pada anak karena tidak tahan dibully. Penelitian di Inggris melaporkan anak yang screen time-nya berlebihan cenderung memiliki kepercayaan diri, harga diri, serta tingkat kebahagiaan yang lebih rendah. Studi di Kanada menemukan bahwa screen time berlebihan pada masa kanak-kanak berdampak hingga remaja. Remaja ini umumnya lebih tidak berusaha dalam hal akademik di sekolah. Penyebabnya diduga akibat kebiasaan bermalas-malasan, sehingga terbentuk suatu kenyamanan dan tak termotivasi untuk berusaha di kemudian hari. Ancaman bahaya penggunaan gadget pada anak yang tidak terkontrol masih banyak, mulai dari postur tubuh yang buruk, stres, kelelahan fisik, dan masih banyak lagi. Anak-anak di bawah 17 tahun hampir semua adalah pengguna aktif media sosial. Guna menghindari anak-anak dari dampak negatif internet, diperlukan pengawasan oleh orang tua untuk mengajarkan tentang bagaimana cara menggunakan internet yang bertanggung jawab kepada mereka. Resiliensi dalam dunia online sangat penting kita perkuat untuk anak-anak sehingga mereka tidak terpapar pengaruh negatif yang ada di digital platform. Berikut adalah 6 tips untuk menjaga anak kita agar tetap aman di dunia maya. Poin pertama adalah berkomunikasi dengan terbuka. Upayakan komunikasi jujur dan terbuka dengan anak tentang cara dan teman interaksi mereka di dunia maya. Pastikan anak paham bahwa interaksi dunia maya pun harus dilakukan dengan baik dan sopan.
buat peraturan bersama anak tentang cara, kapan, dan di mana mereka boleh menggunakan perangkat elektronik. Poin kedua, manfaatkan fitur perlindungan teknologi. Pastikan perangkat yang digunakan anak telah menggunakan peranti lunak dan program antivirus terbaru dengan pengaturan privasi yang telah diaktifkan. Matikan atau tutupi webcam jika tidak sedang digunakan. Untuk anak usia muda, terdapat fitur pengendalian orang tua, termasuk pencarian aman atau yang kita sebut dengan safe search, agar setiap akses mereka aman dan positif. Ajarkan anak cara melindungi informasi pribadinya, terutama dari orang yang tidak dikenal. Poin ketiga, temani anak saat mengakses internet. Ciptakan kegiatan interaksi daring dengan teman, keluarga, atau orang tua sendiri dengan anak. Inilah peluang bagi orang tua mencontohkan sikap baik dan empati dalam interaksi virtual. Temani anak mencari aplikasi, permainan, atau hiburan daring lain yang sesuai dengan usianya. Poin keempat, ajarkan anak untuk tetap berperilaku baik di dunia maya. Contohkan dan pantau perilaku positif di dunia maya dan saat melakukan panggilan video. Ingatkan anak untuk selalu bersikap baik, mengenakan pakaiannya pantas, dan untuk tidak bergabung dalam panggilan video dari kamar tidur. Bantu anak mengenali iklan di internet, aspek negatif atau keliru dari konten yang tampil. Berikan anak ruang untuk berekreasi dan mengekspresikan diri. Berikan kesempatan bagi anak untuk bersuara di dunia maya, mengungkapkan pendapat, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Seimbangkanlah rekreasi dunia maya dengan kegiatan fisik, termasuk kegiatan di luar rumah, jika itu masih memungkinkan. Poin ke-6, dorong anak untuk melapor jika melihat atau mengalami masalah di dunia maya. Ingatkan anak jika merasa dibully, diganggu, diancam atau menemukan masalah di dunia maya untuk mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya seperti orang tua, wali, anggota keluarga, atau pendamping. Jika bullying atau perilaku tidak menyenangkan terjadi di media sosial, mereka bisa memblokir akun tersebut dan melaporkan perilaku di media sosial itu sendiri, mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Anda saksikan Three Musketeers. Mohon like dan komennya.